yang bertugas hari ini pada pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Widya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pernapasan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada sistem pernapasan Ibu. Tindakan ini memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya mempersiapkan alat, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada, saya mempersiapkan alatnya dulu ya, Bu. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi, yaitu melihat. Pertama di sini kita akan melihat konjungtiva dan sklera, itu anemis atau ananemis. Permisi ya, Ibu. Lalu kita melihat muka, apakah ada edema. Lalu kita inspeksi pada bagian mulut, terjadi sianosis atau tidak. Permisi ya, Ibu. Coba Ibu julurkan lidahnya, Bu. Baik, di sini kita juga melihat sianosis atau tidak. Lalu kita akan memeriksa kelenjar getah bening di leher suprakapila dan infrakapila. Ini ya, Ibu. Menengok sebelah kiri, Bu. Oke, selanjutnya Ibu coba tangannya di permisi ya, Bu. Baik. Kemudian kita langsung kita akan memeriksa nadi. Memeriksa nadi ini untuk mengetahui apakah ada perasaan abnormal pada pasien. Terus ya, kita hitung memakai jam tangan selama 1 menit. Ini ya, Ibu. Oke. Di sini kita akan melihat dada pasien bentuknya diameter anteroposterior dan lateral. Lalu kita apakah bentuknya simetris atau tidak. Permisi ya, Ibu. Lalu kita akan melihat kelainan di dinding dada, apakah ada tumor, sikatrik, atau parut. Bisa, Ibu. Baik. Di sini saya akan melakukan palpasi ya, Ibu. Yang pertama kita akan melakukan palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi trakea akan tertarik ke bawah. Permisi ya, Ibu. Baik. Kemudian palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya respirasi, nyeri, tekan atau tumor. Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dada sama kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya, palpasi taktil premitus. Nanti Ibu sebutkan 77 ya, Bu.
Bisa ibu panas. Oke. Di sini kita akan melakukan konstruksi ya ibu. Pertama, saya akan membandingkan paruh kiri dan kanan. Secara normal akan berbunyi. Bisa ibu. Selanjutnya, menentukan batas jantung kiri. Menentukan batas paruh kanan dan hati. Auskultasi. Dengan auskultasi ini menggunakan stetoskop. Ibu permisi ya. Nanti ibu bernafas menggunakan mulut ya ibu. Oke, lalu suara napas bronkial pada daerah suprasternal. Permisi ya ibu. Selanjutnya, suara napas bronkofesikular dapat didengarkan di daerah IRC 1 dan 2, dekat dengan sternum. Bisa ibu. Baik, selanjutnya, suara napas vesikular. Bisa ibu. Baik, dari yang sudah saya lakukan tadi, adanya juga proses patologis bunyi napas tambahan seperti ronki, wheezing, stridor, pleural friction trap, bronkoponi. Adanya bunyi napas tambahan juga memperlihatkan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi ibu. Tadi tidak ada suara tambahannya bu. Baik, sekarang tadi kita sudah melakukan inspeksi bagian depan ya ibu. Sekarang kita melakukan inspeksi bagian belakang. Ibu bisa duduk bu. Baik, saya bantu ya bu. Selanjutnya inspeksi bagian belakang. Ibu nanti saya tarik nafas ya bu. Tarik nafas bu. Hembuskan. Tarik nafas bu. Hembuskan. Kemudian palpasi bagian belakang. Ibu nanti sebutkan 77 ya. 8. Baik. Auskultasinya Bu menggunakan stetoskop. Permisi ya Bu.
Sekarang Ibu bisa bareng lagi ya, Bu. Di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pernapasan. Dari hasilnya Ibu tidak ada kelainan ya, Bu, berarti normal. Kemudian apakah sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik Ibu, nanti saya akan kembali lagi sekitar jam 2 untuk memberikan terapi obat. Baik Ibu, saya permisi dulu ya, Bu. Selamat siang. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nuria yang bertugas hari ini pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kardiovaskular yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada sistem kardiovaskular Ibu. Tindakan ini memerlukan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Belum saya mempersiapkan alat, apakah ada yang ini Ibu tanyakan? Jika tidak ada, saya mempersiapkan alatnya dulu ya, Bu. Baik. Untuk inspeksi. Pada kontur dan pergerakan perikardium terlihat normal. Pada bagian area perikardium tidak terdapat pulsasi. Dan kemudian pada daerah epigastrik tidak terdapat pulsasi. Ibu mohon bisa menengok ke sebelah kanan. Baik, pada daerah vena jugularis juga tidak terdapat pulsasi. Ibu bisa menghadap saya. Baik, pada bagian mata atau periorbital tidak terdapat edema. Kemudian, ini saya Ibu, saya pegang tangannya. Pada ekstremitas tangan dan kaki tidak terdapat edema. Kemudian, permisi ya Ibu, mohon maaf saya buka bajunya sedikit. Pada area rongga ketiga tidak terdapat edema. Akan melakukan palpasi Bu. Permisi Ibu. Pada daerah sternoclavikular terdapat pulsasi dan teraba kuat. Kemudian pada daerah auricopulmonalik dan vertikal kanan terdapat pulsasi dan teraba kuat. Kemudian pada ictus cordic terdapat pulsasi dan teraba kuat. Kemudian pada daerah epigastrik terdapat pulsasi dan teraba kuat. Kemudian permisi Ibu tangannya. Pada nadi radialis terdapat pulsasi dan teraba kuat sama antara kanan dan kiri. Kemudian permisi Ibu, bajunya saya angkat. Pada nadi brachialis terdapat pulsasi dan teraba kuat antara kanan dan kiri. Selanjutnya, Ibu bisa ke atas kepalanya. Bisa Ibu. Pada daerah karotis terdapat pulsasi dan teraba kuat. Untuk perkusi saya melakukan dari ICS pertama sampai ke ICS 5 ya Bu. Permisi ya Ibu. Oke, untuk ICS pertama hingga kelima terdengar bunyi yang berbeda. Karena ICS pertama terdengar sonor.
Sedangkan ICS kedua sampai kelima terdengar pekak karena adanya jantung. Kemudian saya akan melakukan dari bagian batas bawah dada hingga ke ICS 5. Permisi ya Ibu. Untuk bagian batas bawah dada terdengar sonor, sedangkan pada ICS 5 terdengar pekak karena adanya apeks jantung. Lanjut ya Bu, bagian kiri dari ICS 4 ke mid aksila hingga ke sternum. Permisi ya Ibu. Oke. Dari ICS 4 terdengar sonor, sedangkan sternum terdengar pekak karena adanya tulang sternum. Kita lanjutkan ya Bu. Dari ICS 5 hingga ICS 5 bagian kiri dari mid aksila ke mid clavicular. Ini ya Ibu. Baik, pada ICS 5 terdengar sonor, kecuali pada titik ictus kordik akan terdengar pekak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop ya Ibu. Baik, kita lakukan area altik dari ICS 2 neosternum bagian kanan. Permisi ya Ibu. Kemudian pada area pulmonalik dari ICS 2 terjadi pada ICS 2 neosternum sinistra. Permisi ya Ibu. Baik, selanjutnya pada area apoin terdapat pada ICS 3 hingga ke ICS 5 neosternum sinistra. Permisi ya Ibu. Baik, sekarang saya akan melakukan dari apes atau ictus kordik atau pada ICS 5 di mid clavicular. Permisi ya Ibu. Baik, lalu bunyi jantung 1 terdengar loop, sedangkan bunyi jantung terdengar irama reguler kuat dan tidak terdengar bunyi suara tambahan. Baik Ibu, sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan Ibu ya Bu. Berdasarkan pemeriksaan tadi, Ibu tidak mengeluh nyeri pada saat saya berikan tekanan. Jadi kesimpulannya ini Ibu normal ya Bu, tapi Ibu diimbangi dengan minum air putih ya Bu. Dan kalau Ibu ingin membuang air kecil, jangan ditahan-tahan ya Bu. Ya. Baik, mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Bu. Ya. Selamat siang. Siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya perawat Nuria yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu ya. Ibu Ayu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik perkemihan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada sistem perkemihan Ibu. Tindakan ini memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Sebelum saya mempersiapkan alat, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Jika tidak ada, saya mempersiapkan alatnya dulu ya Bu.
Baik, saya mulai ya Bu. Baik, saya mulai ya Bu. Mohon maaf Ibu, saya buka dulu ya selimutnya. Pertama, kita akan melakukan inspeksi yaitu dengan cara melihat. Baik, untuk di bagian perut tidak ada bekas luka atau jahitan ya Bu. Terus simetris ya Bu. Ibu bisa miring ke arah saya. Permisi ya Ibu. Untuk bagian perut di samping juga tidak ada bekas luka atau jahitan ya Bu. Kemudian Ibu miring ke sebelah sana Bu. Lalu di samping sini juga tidak ada bekas luka atau jahitan ya Bu. Bisa kembali baring Bu. Ibu kakinya bisa ditekuk Bu. Saya bantu ya Bu. Tangannya diangkat Bu. Baik. Di sini saya akan memberikan tekanan pada perut Ibu. Jika nyeri Ibu bilang saja ya Bu. Nyeri Bu? Nyeri Bu? Baik, bisa kembali Bu. Di sini saya akan memberikan ketukan pada bagian tubuh Ibu. Nanti kalau sakit Ibu bilang saja ya Bu. Sebelumnya Ibu bisa duduk Bu. Baik, saya bantu ya Bu. Ini ya Bu. Nanti kalau sakit bilang ya Bu. Sakit Bu? Sakit Bu? Baik. Baring lagi ya Bu. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Permisi ya Ibu. Baik. Sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan Ibu ya Bu. Berdasarkan pemeriksaan tadi, Ibu tidak mengeluh nyeri pada saat saya berikan tekanan. Jadi kesimpulannya ini Ibu normal ya Bu, tapi Ibu diimbangi dengan minum air putih ya Bu. Dan kalau Ibu ingin membuang air kecil, jangan ditahan-tahan ya Bu. Ya. Baik, mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Bu. Ya. Selamat siang.